pertemuan kita dengan mendengarkan ya pengarahan yang akan disampaikan oleh Direktur Guru Pendidikan Dasar yang pada kesempatan kali ini disampaikan oleh Bapak Jabang Tutuka. Ya, pada Bapak Jabang Tutuka dipersilahkan. Terima kasih, Mas Pur. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta webinar sosialisasi penyusunan paket integrasi dari Pak konvensional ke Pak integrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mohon maaf Bapak Direktur tidak bisa ikut dalam kegiatan webinar ini karena pada waktu yang bersamaan banyak agenda yang harus beliau hadiri dan ikuti pada hari ini. Saya mewakili Bapak Direktur Digas akan membuka kegiatan ini secara resmi terkait dengan sosialisasi Pak integrasi dari Pak konvensional. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar terkait dengan Permenpan 1 tahun 2003 tentang jabatan fungsional, di mana dengan adanya Permenpan nomor 1 tahun 2023 ini, maka semua jabatan fungsional, ketentuan dan tata caranya yang berlaku sudah tidak berlaku lagi. Jadi semua mengikuti ketentuan dari Permenpan 1 tahun 2023. Yang mana dari Permenpan nomor 1 ini kemudian dilanjutkan dengan Peraturan BKN nomor 3 tahun 2003 terkait dengan bagaimana itu paket integrasi dan bagaimana sistem penilaiannya. Jadi pada intinya dengan paket integrasi ini mudah-mudahan Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang pernah dulu mengajukan DUPAK tidak merasa dirugikan pada saat kenaikan pangkatnya nantinya. Karena dengan adanya paket integrasi ini, dan apalagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengajukan DUPAK guru, yang semula dulu mungkin Bapak Ibu lebih kenal dengan namanya HAPAK, hasil penilaian angka kredit, dan tahun ini berubah namanya dan harus berubah menjadi PAK integrasi. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan Permenpan RB nomor 16 tahun nomor 1 tahun 2003 ini, maka Permenpan RB nomor 16 terkait dengan guru dan Permenpan terkait dengan pengawas sekolah, pamong belajar, dan penilik sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Jadi semua mulai hari ini mengikuti ketentuan yang ada di Permenpan RB nomor 1 tahun 2003 yang diturunkan kemudian dengan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Dengan adanya paket integrasi ini, Bapak Ibu guru tidak akan merasa dirugikan dengan adanya paket integrasi ini. Karena dengan adanya paket integrasi ini, Bapak Ibu guru yang dulu pernah mengajukan DUPAK, tentu ada nilai hasil penilaian angka kredit yang masih bisa dikonversi menjadi angka kredit di paket integrasi ini. Cuma yang jadi masalah adalah Bapak Ibu guru yang sama sekali belum pernah mengajukan angka kredit di tahun 2003 kemarin, maka angka kredit yang ada akan menggunakan PAK terakhir yang Bapak Ibu miliki. Misalkan Bapak Ibu di sini sasaran adalah Bapak Ibu guru yang golongan 4B. Kalau Bapak Ibu tidak pernah mengajukan paket integrasi, maka Bapak Ibu akan dapat nilai 0. Tetapi dengan ketentuan yang baru ini, semua PAK harus mengacu ke paket integrasi. Karena nanti kenaikan pangkat yang digunakan untuk jabatan fungsional guru, pengawas sekolah, pamong belajar, dan penik akan menggunakan paket integrasi yang dihasilkan oleh bila Bapak Ibu golongan 4A ke bawah, maka paket integrasinya ada melalui disepakati aplikasi yang golongan 4B ke atas, maka
Bapak Ibu nantinya bisa mengentry ke aplikasi Simpakin. Karena aplikasi ini dikembangkan oleh Kemendikbud dalam ini Dijen GTK khusus untuk mengakomodir Bapak Ibu guru, kepala sekolah, guru, pengawas, pamong belajar, dan penilik yang golongan 4B ke atas. Jadi 4B, 4C, 4D, 4E, entry-nya melalui aplikasi Simpakin yang dikembangkan oleh Kemendikbud. Untuk lebih detailnya nanti Bapak Ibu silakan bertanya ke tim pengembang aplikasi Simpakin. Bagian proses yang jelas aplikasi Simpakin itu dikembangkan karena pertama jumlah guru 4D ke atas yang di bawah binaan Kemendikbud, dalam ini di bawah pembinaan di pusat, itu jumlah lumayan cukup besar, kurang lebih 213.000 kalau tidak salah data terakhir. Dan tentu dengan batas waktu yang sampai 31 Desember tentu cukup sulit bagi Kemendikbud untuk memenuhi deadline memasukkan semua paket profesional yang Bapak Ibu miliki, baik itu Pak 4B, 4C, 4D, 4E ke dalam aplikasi Pak Integrasi, dan nanti akan diproses menjadi Pak Integrasi yang nantinya akan bisa di-download oleh Bapak Ibu sekalian, Pak Integrasinya yang sudah ber-TTE oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya pernah menjadi narasumber di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, dan mungkin Bapak Ibu guru perlu ketahui bahwa kebanyakan memang di daerah itu bila tidak lulus penilaian PAK, mereka biasa hanya memberikan informasi terkait dengan lulus dan tidak lulus, dan kebanyakan mereka tidak memberikan HAPAK. Untuk itu diinformasikan kepada Bapak Ibu Dinas Pendidikan yang mungkin bergabung di Zoom meeting ini, dan Bapak Ibu guru tolong sampaikan bahwa Bapak Ibu di Dinas Pendidikan harus menyampaikan, harus memberikan PAK, HAPAK kalau kami atau PAK hasil penilaian nanti bisa diupload di aplikasi Simpakin ini. Karena dengan begitu Bapak Ibu guru yang pernah mengajukan DUPAK tidak merasa dirugikan, karena walaupun bagaimana pasti ada nilai yang Bapak Ibu dapatkan pada saat mengajukan DUPAK untuk kenaikan pangkat ke jenjang lebih tinggi. Karena setidaknya Bapak Ibu mungkin dari publikasi ilmiah tidak terlalu dapat, tapi Bapak Ibu guru kan pasti, dan Bapak Ibu pengawas atau pamong belajar atau penilik pasti mengajukan DUPAK, dan terutama ada kegiatan yang tugas pokok yang menjadi kewajibannya, dan itu mendapatkan poin yang lumayan cukup tinggi. Mungkin itu saja pembukaan yang bisa kami sampaikan. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan sosialisasi penyusunan PAK profesional ke PAK integrasi secara resmi dibuka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Japang Tutuka yang pada kesempatan kali ini mewakili Bapak Direktur Guru-Dikdas, Bapak Dr. Rahmadi Widiharto yang berhalangan karena ada tugas penting lainnya. Selanjutnya, untuk lebih mengefektifkan waktu, ya, kita akan langsung masuk kepada materi utama kita. Namun kami sampaikan kepada para hadirin di Zoom, ya, mohon kiranya bila masih ada rekan dari dinas ataupun dari BKPSDM yang belum hadir sesuai dengan jadwal pada siang hari ini, mohon bisa diberitahukan ya kepada yang bersangkutan ya, karena materi ini sangat penting ya, apalagi bahwa batas akhir untuk integrasi atau penyesuaian ini ada
hanya sampai dengan akhir tahun ini, ya, sampai dengan 31 Desember 2023. Tentunya bukan waktu yang lama, ya. Untuk itu diperlukan, ya, keefektifan dan juga percepatan dari Bapak Ibu, ya, untuk bisa melakukan penyesuaian ini. Baik, kami ulangi lagi tata cara pada pertemuan Zoom pada siang hari ini. Pertama, kolom chat tidak digunakan untuk melapor hadir, ya, karena sudah ada link daftar hadirnya tersendiri. Kemudian gunakan fitur question and answer atau Q&A dalam bertanya. Nanti dari tim panelis kami akan menjawab, ya, akan menjawab apa yang Bapak Ibu tanyakan. Dan kemudian mohon perkenan bisa mengisi registrasi kembali pada tautan berikut ini yang tampil. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan berikutnya kita akan masuk kepada materi pertama kita yang akan disampaikan kembali oleh Bapak Jabang Tutuka, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan kebijakan dari tingkat pusat terkait dengan sosialisasi penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi. Ya. Baik, kepada Bapak Jabang Tutuka, selaku koordinator dari Tim Kerja Regulasi, Transformasi, Tata Kelola, dan Asesmen Guru Pendidikan Dasar, dipersilakan untuk menyampaikan materi terkait kebijakan penyesuaian ini. Kepada Bapak Jabang Tutuka kembali, kami persilakan. Saya mungkin perlu share screen ya, Mas. Ya. Dipersilakan, Pak. Iya. Atau perlu share screen atau langsung aja, Mas Pur? Atau mungkin bisa saya bantu untuk share screen dari sini? Coba nanti. Ya, mohon dicek dulu ya, Pak, ya. Yang ini ya, Pak, ya. Ini yang dibaca. Oh, ini. Iya, ada. Oke. Apa? Oh, itu. Baik, Bapak, materinya sudah kami tampilkan. Silakan. Mas Pur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba menyampaikan materi tentang kebijakan Direktorat Guru Pendidikan Dasar terkait dengan sosialisasi penyusunan Pak Jab Guru, Jab Pengawas Sekolah, Jab Pembelajar, dan Jab Pendidik. Lanjut, Mas Pur. Adapun latar belakang, seperti saya sampaikan di awal, latar belakang yang melandasi kegiatan sosialisasi penyusunan Pak integrasi ini adalah dengan terbitnya Permenpan nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional dan surat edaran Menpan RB nomor 8 tahun 2023, serta mengingat masa terdapat pejabat lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah yang benar akreditasi secara konvensional, maka harus melakukan penyesuaian akredit dari konvensional ke integrasi berdasarkan Peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 tentang akredit tenaga bakat dan jenjang jabatan fungsional. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, sebagaimana kata Bapak Ibu ketahui, Peraturan Kepala BKN nomor 1 tahun 2023 akredit kenaikan bakat dan jenjang jabatan fungsional inilah yang menjadi dasar di buatnya aplikasi disepakati oleh BKN. Jadi aplikasi disepakati oleh BKN itu sudah regulasinya, cara perhitungannya itu sudah menyesuaikan dengan
peraturan Kepulauan BKN nomor 3 tahun 2000 tentang kredit kenaikan jenjang jabatan dan jenjang jabatan. Demikian juga dengan aplikasi Simpaktin yang dikembangkan oleh Kemendikbud juga mengacu pada peraturan Kepala BKN nomor 3 tahun 2003 tentang kredit kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional ini. Lanjut, Mas Pur. Ketentuan pelaksanaan penyusunan proses penyusunan angka kredit integrasi pejabat fungsional guru dan pejabat fungsional yang memiliki pejabat fungsional di pangkat penata muda golongan 4A. Pada intinya penyusunan pak konvensional dari ke aplikasi disepakati. Disepakati singkat dari di sistem penilaian angka kredit konvensional ke integrasi itu adalah untuk Bapak Ibu guru golongan 4A ke bawah sebagaimana surat edaran Dirjen GTK yang telah disampaikan ke Bapak Ibu Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu golongan 4A ke bawah dan biasanya melalui BKN nanti akan mengentry pak konvensional Bapak Ibu yang memiliki ke aplikasi disepakati yang disediakan oleh BKN dengan mekanisme yang dapat langsung melalui tautan https disepakati.bkn.go.id. Jadi untuk Bapak Ibu yang golongan 4A ke bawah, silakan lapor ke Dinas Pendidikan ataupun ke BKD atau DPKD terkait dengan integrasi ini. Tetapi sepengetahuan saya, kemungkinan besar Bapak Ibu DPKD sudah memiliki akun yang diberikan oleh BKN untuk mengentry pak konvensional. Dan kedua, pejabat fungsional guru dan pengawas sekolah yang golongan 4B ke atas, khusus untuk pengawas sekolah, penilik dan pembelajar itu semuanya di entry di aplikasi Simpak integrasi yang disediakan oleh Kemendikbud dengan misinya dapat diakses melalui tautan gtk.kemdikbud.go.id/pak integrasi. Jadi untuk Bapak Ibu golongan 4B ke atas itu silakan ke aplikasi Simpak integrasi. Guru dan kalau pengawas sekolah, pembelajar dan pendidik itu semuanya silakan ke aplikasi Simpak integrasi. Oke, silakan lanjut Mas Pur. Penyusunan pak yang dilakukan oleh tim pak pusat melalui Simpak bagi guru, tiap guru pengawas sekolah dapat pembina tingkat sekolah ruang 4B sama dengan paket pembina golongan ruang utama 4E. Jadi dia pamong belajar penilik untuk semua paket dan golongan dari 3A sampai 4E. Dia guru di SLN dari golongan semua pangkat dan golongan 3A sampai dengan 4E. Dia guru pengawas sekolah dari golongan 4 ke atas di bawah binaan kementerian lain. Jadi yang di-handle oleh tim pusat adalah dari golongan 4B ke atas. Kecuali guru, pamong belajar, dan penilik itu untuk semua jenjang. Faktor yang dimiliki oleh objek fungsional dalam versi Kemen 4 RP terlebih dahulu dikonversikan ke Permenpan RP nomor 16 tahun 2009. Jadi ada perbedaan di PAK Bapak Ibu guru, Bapak Ibu yang khususnya Bapak Ibu guru yang Permenpan RB Kemenpan nomor 84 tahun 93 itu harus disesuaikan di Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Karena banyak sekali terdapat perbedaan seperti adanya angka kredit untuk kegiatan diklat prajabatan. Di Permenpan RB nomor 16 itu diklat prajabatan itu dimasukkan angka kreditnya ke pengembangan diri. Jadi ada perbedaan di situ dan ada perbedaan dengan nilai untuk pendidikan yang
PAK versi Kepempan nomor 16 tahun 93 itu untuk pendidikan sarjana itu nilainya sekitar 60, ya salah 75. Jadi sesuai dengan Permendikbud nomor 4 tahun 2014 tentang penyusunan PAK PNS dan guru pengawas. Jadi Permendikbud nomor 4 tahun 2014 inilah yang digunakan sebagai dasar untuk menyesuaikan PAK versi Kepempan nomor 84 tahun 93 ke PAK versi Permenpan RP nomor 16 tahun 2009. Lanjut, Mas Pur. Ini mekanisme penyusunan PAK integrasi melalui aplikasi SIM PAK integrasi. Jadi seperti saya sampaikan di awal, Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan telah mengembangkan aplikasi PAK integrasi khusus untuk golongan 4B ke atas. Jadi dengan ada PAK integrasi ini, Bapak Ibu guru bisa input data PAK. Jadi pertama Bapak Ibu input data PAK-nya, selanjutnya cek data SIM PAK-nya. Bila ada, Bapak Ibu bisa cek data PAK-nya, baru ajukan ke direktorat. Jadi Bapak Ibu nanti dengan PAK integrasi ini, Bapak Ibu bisa langsung entry. Tidak perlu pakai melalui DPKD atau DPKD. Atau BKPSDM. BKPSDM. Jadi Bapak Ibu bisa langsung entry PAK-nya dan Bapak Ibu sesuai dengan PAK terakhir yang Bapak Ibu miliki. Misalkan Bapak Ibu ada di golongan 4B dan belum pernah mengajukan DUPAK, maka Bapak Ibu pakai PAK terakhirnya adalah PAK 4B-nya yang awal. Bila Bapak Ibu pernah mengajukan DUPAK, tentu Bapak Ibu harus mengentry data PAK-nya melalui aplikasi SIMPAKTIN dengan menggunakan PAK konvensional Bapak Ibu yang pernah hasil dari penilaian DUPAK. Biasanya kan kami memberikan itu dalam bentuk HAPAK. Jadi Bapak Ibu untuk golongan 4B ke atas yang punya HAPAK, silakan entry nilai PAK yang dipakai integrasinya yang ada di aplikasi SIMPAK sesuai dengan nilai yang ada di HAPAK itu berapa. Kami ini akan sangat membantu, sangat menolong sekali buat Bapak Ibu untuk kenaikan pangkat ke jenjang berikutnya. Karena kalau melalui SKP, sebagaimana kita ketahui bahwa di SKP itu kalau Bapak Ibu nilainya baik, itu akan dikompresi angka kreditnya menjadi kurang lebih 37,5. Nah, untuk Bapak Ibu yang berada di golongan di jenjang jabatan madya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti PAK HAPAK-nya itu atau PAK konvensional terakhir itulah yang di entry, yang dimasukkan ke dalam aplikasi SIM PAK integrasi ini. Jadi karena data itu akan membantu Bapak Ibu guru untuk kenaikan pangkatnya. Mungkin Bapak Ibu tidak perlu guru atau pengawas atau pamong belajar atau penilik tidak perlu menunggu waktu yang cukup lama untuk naik pangkat ke jenjang yang lebih tinggi atau ke golongan yang lebih tinggi. Jadi setelah data Bapak Ibu ajukan ke direktorat melalui aplikasi SIM PAK integrasi ini, maka direktorat selanjutnya akan melakukan verifikasi berkas yang ada di aplikasi SIM PAK integrasi ini. Nanti tim dari direktorat akan mengecek PAK yang Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pengawas sekolah, Bapak Ibu pamong belajar, dan Bapak Ibu pemilik yang diajukan. Bila datanya masih kurang sesuai, nanti kami akan melakukan perbaikan PAK sesuai dengan PAK yang diajukan. Dan mungkin nanti kami akan meminta konfirmasi dengan Bapak Ibu guru terkait dengan PAK yang diajukan. Selanjutnya nanti setelah PAK itu sudah jadi sesuai PAK konvensionalnya, nanti PAK itu akan dikonversi
menjadi pak integrasi. Nah, pak integrasi itu di sini konversi pak 16 itu adalah untuk Bapak Ibu guru yang mungkin tadinya paknya adalah pak versi KP4 nomor 84 tahun 2009. Dan untuk pak yang versi Perpres 416 tahun 2009 ini langsung nanti Bapak Ibu bisa langsung dikonversi ke pak integrasi, karena di aplikasi itu nanti ada langsung dikonversi dan nanti muncul pak integrasi. Pak integrasinya itu nanti akan 3 lembar. Nah, selanjutnya nanti dari kami pak integrasi itu akan diajukan TTE, maju TTE-nya untuk TT-nya untuk ditanda oleh Ibu Dirjan, dan TT ini nanti hasil TT ini akan dikirim, hasil pak integrasi yang sudah ditandatangani akan dikirim ke SI-ASN. Jadi sistemnya ini adalah hampir sama dengan sistem disepakati yang dikembangkan oleh BKN. Jadi semuanya bermuara ke SI-ASN. Jadi prosesnya hampir sama, hanya bedanya kalau di SI disepakati, Bapak Ibu guru bisa, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu bisa langsung, tetapi setahu kami pak integrasi itu akunnya hanya diberikan ke BKD, karena itu nanti ada banyak jabung yang ada di daerah. Jadi karena biasanya BKD lah nanti yang meng-entry data Bapak Ibu guru, pengawas sekolah, pamong belajar, dan penilik ke aplikasi disepakati. Khususnya untuk Bapak Ibu guru, pengawas sekolah, penilik, dan pamong belajar yang golongan 4A ke bawah. Lanjut, Mas Pur. Lanjut, Mas Pur. Mekanisme pelaksanaan penyusunan paket integrasi disepakati, mungkin Bapak Ibu kemarin sudah diterangkan oleh narasumber dari BKN terkait dengan aplikasi disepakati yang dikembangkan oleh BKN. Lanjut, Mas Pur. Nah, seperti saya sampaikan di awal tadi, di hasil penyusunan konvensional ke paket integrasi itu nanti akan dapat tiga perhitungan dan akumulasi angka kredit. Jadi ada 3, dan sebetulnya ini bagian dari satu pak integrasi, cuma ada 3 form, yaitu form perhitungan dan akumulasi kredit, form perhitungan kebutuhan kredit, dan yang ketiga form pak integrasi. Jadi nanti dari pak integrasi itu, karena di aplikasi Simpak itu langsung otomatis, karena memakai TTE langsung nanti dikirim ke aplikasi SI-ASN. Tetapi apabila Bapak Ibu yang mungkin golongan 4A ke bawah, yang entry-nya ke aplikasi disepakati, maka aplikasi disepakati itu harus tanda tangan terlebih dahulu. Bila kalau TTE mungkin harus dilingkan ke aplikasi TTE, atau kalau tanda tangan basah harus tanda tangan dan cap stempel. Jadi harus di-download dulu dari aplikasi disepakati untuk ditanda tangan oleh Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan di daerah, dan kemudian di-upload lagi ke pak disepakati untuk dimasukkan ke SI-ASN. Oke, intinya sebetulnya sama proses. Lanjut, Mas Pri. Ini adalah lini masa terkait dengan kegiatan penyusunan pak konvensional ke pak integrasi. Jadi selama ini mungkin Bapak Ibu kenal yang Bapak Ibu pak yang punya itu adalah, bukan, kami nyebutnya adalah pak konvensional. Jadi nanti pak itu akan direvisi menjadi pak integrasi. Jadi disesuaikan
menjadi pak integrasi, dan pak integrasi inilah nanti yang akan digunakan untuk kenaikan pangkat, golongan, jabatan Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, pembelajar, penilik ke jenjang berikutnya, ke golongan yang ada di atas tingkat. Pertama, penyampaian surat Dirjen GTK tentang appropriate penyesuaian angka personal ke angka kredit, jab guru, jab pengawas sekolah, jab pembelajar, dan jab sudah kami sampaikan tanggal 25 September 2023 kemarin. Dan kedua adalah sosialisasi. Sebelumnya, sosialisasi pertama sudah kita lakukan tanggal 27 September ke sosialisasi pertama itu ke profesi yang ada di seluruh Indonesia dengan sasaran guru, pengawas ke bawah, BKD, dinas. Jadi sosialisasi pertama itu adalah sasarannya adalah Bapak Ibu guru, pengawas sekolah, pembelajar, penilik yang berada di golongan 4A ke bawah. Oleh karena itu, timnya adalah dari BKN, karena aplikasi untuk 4A ke bawah itu nanti Bapak Ibu guru, pengawas sekolah, pembelajar, penilik itu akan mengentry khusus untuk pembelajar dan penilik, nanti akan dientry ke aplikasi Simpak integrasi. Jadi untuk Bapak Ibu guru, pengawas sekolah yang untuk 4A ke bawah, jadi mengantrinya melalui aplikasi disepakati yang dibangun oleh BKN. Oleh karena itu, maka kemarin pada saat sosialisasi pertama, itu yang diundang sebagai narasumbernya adalah Bapak Ibu dari tim BKN, jadi Direktorat Sistem BKN dan Direktorat Direktorat Jabatan di BKN. Dan untuk sosialisasi kedua ini sebetulnya ada beberapa direktorat yang melakukan sosialisasi seperti sosialisasi pertama, karena sasarannya adalah di 34 provinsi di seluruh Indonesia, maka kita bagi per jenjang, ada jenjang PAUD, jenjang guru Dikdas, jenjang guru Dikmen, Diksus, dan jenjang KSPS. Tetapi sasarannya semua sama, hanya kita membagi sasarannya adalah untuk tahap pertama itu adalah guru golongan guru Pak Uka masih bisa mendengar suara kami dengan sempurna, Pak Uka? Suaranya kedengeran. Baik Pak, sudah terdengar kembali Pak. Dipersilakan Pak. Oh, maaf tadi terputus semuanya. Jadi intinya sosialisasi tahap kedua ini adalah untuk yang golongan 4B ke atas dan menggunakan aplikasi Simpak integrasi yang dibawa oleh Kemdikbud. Mungkin maaf tadi sepertinya kepecat atau apa ya? Maaf Mas Pur, tadi paparan saya yang di awal sempat kedengaran atau tidak Mas Pur? Iya Pak, yang sebelumnya. Iya. Kedengaran atau gimana? Kedengaran Pak. Oh, mungkin tadi mungkin karena sinyal jaringan yang agak terputus ya.
Mungkin demikian paparan terkait dengan sosialisasi pensiun angka kredit konvensional ke PAK integrasi. Jadi pada intinya seperti saya sampaikan di awal, Bapak Ibu guru dengan adanya PAK integrasi ini sebisa mungkin tidak dirugikan dan tidak perlu harus menempuh waktu yang cukup lama buat Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu guru kepala sekolah, khususnya Bapak Ibu guru yang sudah pernah mengajukan DUPAK. Jadi Bapak Ibu guru yang sudah pernah mengajukan DUPAK, tentu Dinas Pendidikan atau tim penilai harus mengeluarkan PAK, kalau kami nyebutnya HAPAK, bila Bapak Ibu guru tidak lulus penilaian DUPAK. Kami nyebutnya adalah HAPAK dan itu harus menjadi PAK kalau mau masuk ke PAK disepakati. Jadi intinya karena dari versi BKN itu yang diakui adalah PAK. BKN tidak mengenal istilah HAPAK. Jadi PAK walaupun keterangannya adalah belum lulus untuk ke jenjang yang di atasnya. Itu saja, jadi harus disesuaikan. Jadi silakan Bapak Ibu yang dulu pernah mengajukan DUPAK, silakan yang di entry adalah HAPAK-nya. Walaupun HAPAK itu harus dikonversi menjadi PAK terlebih dahulu, karena nanti PAK itulah yang akan di-upload ke aplikasi SIMPAK integrasi ini. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jabang Tutuka atas penyampaian kebijakan dari Direktorat Guru Dikdas ataupun dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan terkait dengan adanya penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi. Untuk selanjutnya kita akan langsung saja kepada materi inti kita yang akan disampaikan oleh narasumber kita kepada Bapak Dwi Rudi Setiawan ya selaku pengembang dari aplikasi SIMPAKIN. Ya, kepada Bapak Rudi, apakah sudah bisa on cam Bapak Rudi? Baik, Pak Purnomo, sudah Siap. bisa. Ya baik Pak, siap. Ya. Ya, Bapak Rudi ini selaku pengembang dari aplikasi SIMPAKIN ya, Pak Rudi diantaranya ya. Yang pada saat ini SIMPAKIN ini kalau tidak salah berfokus nih pada jabatan fungsional guru-guru yang berada di golongan 4B ke atas ya, begitu ya, Pak Rudi ya. Ya, baik, tentu ini adalah sesi yang sangat tunggu-tunggu oleh para hadirin kita ya. Untuk itu kepada Bapak Dwi Rudi Setiawan ya, kami persilakan Pak untuk bisa menyampaikan materi terkait dengan aplikasi SIMPAKIN. Kepada Bapak Rudi dipersilakan Pak. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini mungkin saya langsung ya, bagaimana cara Bapak Ibu nantinya menggunakan aplikasi SIMPAKIN ini. Di mana aplikasi ini fungsi utamanya yaitu menyesuaikan dari PAK konvensional ke PAK integrasi. Nah, langsung saja ya Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, Bapak Ibu nanti bisa mengaksesnya melalui gtk.kemdikbud.go.id/PAK-integrasi. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman beranda yang seperti yang tampil di layar monitor, yaitu selamat datang di SIMPAKIN, Sistem Informasi Manajemen Penyesuaian Angka Kredit Integrasi. Nah, Bapak Ibu, di sini informasi-informasi terkait dengan SIMPAKIN ini Bapak Ibu bisa baca. Nah, mulai dari latar belakang, kemudian dari persyaratannya,
juga seperti yang dijelaskan di pertemuan yang sebelumnya, yang pada saat sosialisasi pertama terkait dengan jabatan fungsional 4B ke bawah, itu menggunakan disepakati. Kemudian untuk jabatan fungsional 4B ke atas menggunakan simpakin. Seperti itu. Kemudian nanti di bawahnya jangan khawatir Bapak Ibu jika kebingungan, selain dengan memutar ini kembali, mungkin ini ada di YouTube ya, juga Bapak Ibu bisa menggunakan langkah-langkah yang ada di video ini. Begitu juga di manual book, sehingga nantinya Bapak Ibu tidak kebingungan terkait dengan cara penggunaan aplikasi ini. Kemudian nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang sering ditanyakan, Bapak Ibu bisa membaca-baca pada bagian FAQ ini. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu nantinya juga bisa melihat dasar hukum terkait dengan pak integrasi ini atau simpakin ini. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ya. Nah, kita di sini saya akan membimbing bagaimana cara penggunaan aplikasi simpakin ini untuk penyesuaian dari pak konvensional ke pak integrasi. Hal yang pertama yang dilakukan adalah Bapak Ibu menyiapkan dokumen-dokumen terkait persyaratan untuk upload di simpakin, seperti kita melihat di sini, yaitu mengunggah fakta integritas, lalu kemudian pak terakhirnya silakan disiapkan. Namun untuk fakta integritas ini sudah kami siapkan template-nya di website, sehingga nanti tinggal di-download dan tanda-tangani materai. Terkait dengan pak terakhirnya, Bapak Ibu wajib untuk melampirkannya dan mengupload ke dalam sistem nantinya. Baik, langsung saja kita klik login. Kemudian akan diarahkan ke form login. Bapak Ibu silakan masukkan username, NIP, dan passwordnya adalah tanggal lahir Bapak Ibu. Seperti itu. Pastikan jangan salah. Jika salah, tidak bisa masuk ke aplikasi simpakin ini. Dan ini saya coba untuk akun dummy ya Bapak Ibu. Ini bukan NIP sebenarnya. Jadi ini cuman NIP untuk uji coba di kesempatan kali ini. Baik, kita coba passwordnya, yaitu tanggal lahir dengan format YYYMMDD, yaitu tahun, bulan, lalu tanggal. Kemudian setelah itu, klik login. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mendaftarkan di mana tombol daftarnya. Tidak perlu Bapak Ibu, karena di sistem simpakin ini kita integrasi langsung dengan si ASN. Sehingga nantinya Bapak Ibu tanpa harus meribetkan terkait dengan pembuatan akun lagi dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian klik login. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan pada halaman untuk memilih jabatan fungsional yang ada. Nah, jabatan fungsional silakan Bapak Ibu sesuaikan. Itu guru, pengawas, pamong, maupun penilai. Silakan Bapak Ibu pilih salah satu. Karena jika memilih yang tidak tepat, ya nanti tidak bisa masuk. Jabatan tidak sesuai. Kemudian tinggal pilih guru, lalu pilih. Nah, setelah dipilih, Bapak Ibu akan diarahkan untuk melihat bahwa data Bapak Ibu di BKN atau di ASN akan seperti ini. Mulai dari nama, NIP, tempat dan tanggal lahir, lalu golongan ruang, berikut juga TMT, serta jabatan dan TMT jabatannya juga. Seperti itu. Jadi
wajib dipastikan Bapak Ibu data-data yang tampil di beranda ini adalah data-data Bapak Ibu yang benar. Karena apa? Karena kami mengintegrasikan dengan database dari server dari CISN, sehingga nantinya Bapak Ibu jika ada kesalahan dalam hal ini entah golongan atau jabatan, berarti Bapak Ibu harus mengupdate-nya di CISN seperti itu, bukan di aplikasi Simpakin. Maka Bapak itu perlu mengecek betul-betul terkait dengan data ini adalah hulu dari proses kedepannya seperti itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu selanjutnya cuman ada ini tombol besar satu, yaitu isi pengajuan PAK. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik isi pengajuan PAK. Klik isi pengajuan PAK. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk memilih dari salah satu 3 jenis PAK. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa nantinya PAK konvensional ini akan disesuaikan ke PAK integrasi, yaitu PAK yang ada disepakati secara otomatis. Jadi dari mulai PAK format Permen-PAN RB nomor 16 tahun 2009, lalu ada HPAK, kemudian ada PAK format Kemenpan nomor 84 tahun 1993. Nah, bagaimana bentuknya dari setiap format ini? Bapak Ibu bisa klik contoh. Pada klik contoh nanti ada bagian seperti contoh format yang digunakan. Seperti ini untuk contoh angka kreditnya. Begitu juga untuk HPAK. Ini akan muncul contoh angka kreditnya seperti ini. Begitu juga PAK. PAK Kemenpan nomor 84 tahun 1993 adalah seperti ini contohnya. Nah, mungkin nanti saya perbarui terkait dengan yang lebih bisa dapat terbaca. Seperti ini contohnya agar Bapak Ibu tidak kebingungan seperti apa PAK yang dilampirkan pada form jenis PAK ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah ada di SIMPAK sebelumnya, Bapak Ibu tidak akan memilih ini. Jadi Bapak Ibu langsung otomatis terpilih pada PAK terakhirnya Bapak Ibu di SIMPAK-nya masing-masing. Contoh misal SIMPAK guru, maka Bapak Ibu langsung diarahkan pada PAK terakhirnya Bapak Ibu di SIMPAK. Sehingga kami juga integrasi juga pada SIMPAK. Nah, untuk kemudahan Bapak Ibu jika sudah masuk ke SIMPAK. Namun, jika belum ada di SIMPAK, maka tampilannya adalah seperti ini, yaitu harus memilih jenis PAK terakhir terlebih dahulu untuk melanjutkan. Baik, selanjutnya adalah kita pilih salah satu jenis PAK. Mari kita pilih salah satu terlebih dahulu. Kita pilih PAK format Kemenpan RB nomor 16 tahun 2009. Kita pilih. Nah, di sini Bapak Ibu akan disajikan form yang harus Bapak Ibu input. Form yang harus Bapak Ibu input adalah yang masih kosong, yaitu seperti nomor PAK terakhir. Nah, misal Bapak Ibu sudah ada di SIMPAK, ini SIMPAK sebelumnya, baik itu guru, pengawas, pamong, penilik, itu nanti otomatis akan terisi tanpa Bapak Ibu harus mengisi secara manual. Tapi sebaliknya, jika tidak ada, ia harus mengisi secara manual. Lalu selanjutnya ada nomor seri karpet. Nomor seri karpet ini kami ambil juga dari BKN. Jika BKN tidak ada, jika BKN itu ternyata statusnya kosong, maka akan kami kosongkan untuk isiannya. Kemudian pada masa penilaian, nah masa penilaian ini ada masa penilaian mulai dan masa penilaian selesai.
di masa penilaian mulai ini adalah masa penilaian selesai pada pak terakhir ditambah 1 hari. Nah, itu adalah masa penilaian mulainya. Kemudian untuk masa penilaian selesainya adalah 2022 Desember tanggal 31. Kemudian pada pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya, nah ini kami ambil langsung dari BKN ya Bapak Ibu. Jadi mulai dari jenjang, jurusan, ini kami ambil dari BKN. Maka dari ini Bapak Ibu harus memperhatikan betul terkait dengan data-data yang ada di CASN. Kemudian selanjutnya ada pangkat atau jenjang ruang TMT juga. Di sini 4D pembina tingkat 1, lalu TMT-nya 2018 Oktober tanggal 1. Kemudian jabatannya adalah guru madya, TMT-nya 2018 Oktober tanggal 1. Kemudian di sini ada masa kerja golongan. Masa kerja golongan ini otomatis kami hitung dari SK PNS-nya dari kemudian kami hitung berdasarkan juga TMT terakhir dari golongannya seperti itu, sehingga didapatlah dari lamanya kemudian barunya. Ini tidak perlu Bapak Ibu isi. Kemudian pada jenis guru, nah jenis guru ini langsung otomatis terpilih ya Bapak Ibu. Nah, untuk jenis guru ini sebetulnya ini adalah pilihan, tapi otomatis terpilih ketika Bapak Ibu terdata di database bahwa jenis gurunya sudah ada sebelumnya, sehingga kami langsung tarik aja datanya. Jika kosong, Bapak Ibu bisa pilih yang sesuai, apa itu guru kelas, mata pelajaran, ataupun bimbingan konseling. Ini jika guru. Untuk pengawas juga seperti itu, nanti jenis pengawasnya apa, bidangnya, lalu tugasnya, nah itu juga diisi sama. Kemudian ada tugasnya ini inputan ya. Inputan ini otomatis terisi jika Bapak Ibu ada di Dapodik data terbarunya. Jika tidak, maka Bapak Ibu bisa menginputkannya secara manual. Kemudian lanjut pada alamat. Nah, alamat ini otomatis kami tarik dari Dapodik dan kami compare juga dari BKN. Seperti itu. Lalu kemudian ada provinsi, sekolahnya, lalu kabupaten, kecamatan, lalu jalan. Kemudian ada alamat rumah. Kemudian ada alamat rumah. Lalu yang terakhir ada nomor WhatsApp aktif. Nah, ini tidak kalah penting Bapak Ibu. Untuk kami bisa mengkomunikasikan secara langsung dengan Bapak Ibu, kami butuh kontak yang bisa dihubungi. Sehingga kami melampirkan nomor WhatsApp aktif. Dengan tujuan jika terjadi harus dikonfirmasi, kami akan mengkontaknya melalui nomor WhatsApp yang telah diinputkan sebelumnya. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama terkait form identitas, itu hanya itu. Selanjutnya, setelah namanya diinputkan sudah selesai, ada bagian pada Romawi kedua yaitu penetapan angka kredit. Ini ada 2 poin besar yaitu unsur utama dan unsur penunjang. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menginputkan sesuai dengan pak terakhirnya Bapak Ibu. Jadi nanti kami akan melihat dari pak yang diinputkan Bapak Ibu dengan pak yang diuploadkan dalam bentuk dokumen itu. Sehingga nantinya ketika kami sesuaikan ke pak integrasinya, nanti cocok seperti itu. Silakan nanti Bapak Ibu menginputkan mulai dari pendidikan, kemudian pelatihan prajabatan, baik lama baru, lalu proses pembelajaran, baik lama dan baru, lalu proses bimbingan, lalu tugas lainnya, kemudian pengembangan di publikasi ilmiah,
karya inovatif, lalu itu akan terakumulasi secara otomatis jika mengisi inputan yang ada. Lanjut ke unsur penunjang. Unsur penunjang ini ada ijazah yang tidak sesuai, kemudian pendukung tugas guru memperoleh penghargaan. Nah, kemudian di sini akan terakumulasi juga menjadi jumlah unsur penunjang. Kemudian nanti semuanya jadi jumlah unsur utama ditambah jumlah unsur penunjang. Nah, ini untuk format Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Jadi Bapak Ibu jangan salah pilih. Kalau salah pilih, Bapak Ibu bisa kembali saja lalu klik saja batalkan. Misal Bapak Ibu salah memilih jenis pak. Kita klik batalkan saja, lalu klik isi pengajuan pak. Nah, nanti akan diarahkan kembali pada pemilihan jenis pak. Baik, kita teruskan lagi. Nah, pada bagian terakhir, nah ini Bapak Ibu yang tidak boleh terlewat. Pada bagian terakhir ini, Bapak Ibu wajib melampirkan pak terakhir. Nah, pak terakhir Bapak Ibu nanti diupload di sini. Pak terakhir Bapak Ibu wajib diupload di sini, nanti otomatis sistem akan memvalidasi terlebih dahulu, mulai dari formatnya lalu maksimalnya. Kemudian nanti juga harus mengupload fakta integritas. Fakta integritas ini juga sama, yaitu ukurannya maksimalnya PDF, ukuran maksimalnya 2 MB, lalu formatnya adalah PDF. Nah, Bapak Ibu wajib melampirkan dokumen tersebut, karena tanpa dokumen tersebut Bapak Ibu tidak bisa mensubmit ke direktorat untuk dilakukan perval seperti itu. Baik, itu untuk pak format Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Kita lanjutkan pada HPAK, yaitu paknya masih dalam bentuk HPAK. Ini Bapak Ibu nanti bisa klik pilih saja. Jika Bapak Ibu nanti masih dalam bentuk HPAK, nanti Bapak Ibu harus menginputkan yang hampir sama sebetulnya inputannya, seperti pada Permenpan RB nomor 16, yaitu identitasnya tidak jauh berbeda alias sama. Kemudian nanti pada penetapan angka kredit itulah yang menjadi pembedanya. Pada penetapan angka kredit pada HPAK ini ada poin-poin yang sedikit berbeda dari Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Ini pada pembelajaran, pembimbingan ini seperti dijadikan satu. Untuk pendidikan sekolah masih sama, lalu ada diklat prajabatan, kemudian ada pembelajaran atau bimbingan, lalu ada tugas tertentu, kemudian ada PKB, ini ada pengembangan diri, publikasi ilmiah, lalu ada karya inovatif. Kemudian pada unsur penunjang, ada ijazah yang tidak sesuai, ada pendukung tugas guru, lalu memperoleh penghargaan. Kemudian pada bagian terakhir, sama seperti pak yang lain, yaitu wajib melampirkan pak terakhirnya dalam format PDF maksimal 2 MB. Kita upload contohnya. Nah, ini 00 karena tidak kami isi ya. Kalau misalnya kita isi, nanti otomatis terisi seperti itu.
Nah, itu untuk HPAK. Jadi formatnya tidak jauh berbeda ya dengan yang ada di format PAK Permen RB nomor 16 tahun 2009. Nah, kemudian kita beralih ke PAK format Kemenpan nomor 84 tahun 1993. Kita pilih. Nah, lalu akan disajikan form yang sama, yaitu dari keterangan perorangannya sama, tidak jauh berbeda, namun pada penetapan angka kreditnya ini berbeda. Nah, ini hanya ada poin beberapa. Kalau pada format nomor 84 tahun 1993, ini ada pendidikan sekolah dan memperoleh gelar jasa. Kemudian ada poin nomor 2 pada subpendidikan, ini ada diklat kedinasan serta memperoleh STTPL. Kemudian pada poin B ada proses belajar atau praktik bimbingan dan konseling. Lalu pada poin C ada pengembangan profesi. Silakan nanti Bapak Ibu isi. Kemudian ada pada unsur penunjang hanya ada 1 poin, sehingga nanti Bapak Ibu langsung inputkan saja. Tinggal nanti copy atau salin dari PAK terakhirnya jika PAK formatnya nomor 84 tahun 1993. Kemudian nanti lampiran PAK-nya juga sama, silakan Bapak Ibu menginputkan. Fakta integritasnya juga sama. Nanti Bapak Ibu menginputkan. Kemudian untuk terkait dengan PAK 84 seperti itu. Kemudian lanjut. Kita tadi sudah ya. Ini kita contohkan dulu. Nah, ini kita isi terlebih dahulu. Kemudian isi provinsi. Nah, Bapak Ibu pada alamat rumah ini jangan panjang-panjang ya Bapak Ibu. Nanti karena kita membatasi space-nya untuk terkait dengan alamat rumah. Nah, kondisinya jika Bapak Ibu ternyata sudah melengkapi semua form yang telah disediakan, Bapak Ibu nanti jika sudah yakin, sudah lengkap, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk submit ke direktorat. Nah, ini nanti akan diterima oleh tim verifikasi atau tim penilaian terkait dengan pengajuan Bapak Ibu terkait dengan penyesuaian dari PAK konvensional ke PAK
integrasi. Seperti itu. Nah, dari itu, seperti pada alur yang telah dijelaskan sebelumnya dan pada sesi sosialisasi sebelumnya juga, bahwa setelah nanti di verbal oleh tim penilai, nanti akan dilanjutkan dengan tanda tangan oleh Bu Dirjen. Selanjutnya, jika sudah, maka akan dikirimkan dokumen tersebut ke si ASN, hingga nanti Bapak Ibu bisa langsung melihat di si ASN-nya. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan yaitu terkait dengan pengisian ini, Bapak Ibu harus jangan sampai salah, karena nanti jika ada kesalahan, nanti jika kesalahan itu dapat diatasi oleh tim verifikator, ini nanti mungkin akan bisa disesuaikan. Namun jika ada kesalahan yang tanpa yang tidak ada dokumen yang sesuainya, maksudnya Bapak Ibu misal menguploadkan dokumen yang tidak sesuai dengan pak terakhirnya, nah itu nanti dari tim verifikator juga akan kesulitan terkait itu, sehingga nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk akhirnya seperti itu. Begitu juga dengan fakta integritas. Diperhatikan betul terkait dengan cara pengisiannya. Seperti itu. Baik, mungkin terkait dengan penjelasan cara bagaimana menggunakan aplikasi Sipakin untuk untuk penyesuaian dari pak konvensional ke pak integrasi, mungkin sudah saya cukupkan. Mungkin saya kembalikan ke Pak Purnomo, silakan. Terima kasih Pak Rudi atas penjelasan tentang Simpakin ini ya. Tentunya di kolom tanya jawab nih Pak Rudi sudah banyak nih yang menanyakan ya. Dan juga ada juga yang mengikuti acara ini via YouTube gitu ya. Ada beberapa pertanyaan di kolom chat YouTube. Sepertinya apakah kita akan coba langsung pada sesi tanya jawab, di mana mungkin ada yang kita bisa menjawab dari pertanyaan di ruang chat atau Q&A, dan juga yang dipersilakan untuk bertanya langsung. Mungkin bisa begitu ya Pak Rudi ya? Baik, kita coba cek dulu yang di chat Zoom ya. Mungkin ini alhamdulillah sih sudah juga ada yang banyak dibantu dijawab oleh tim panelis kita Pak Rudi ya, yang berasal dari Direktorat Guru Dikmendiksus, kemudian dari Guru PAUD dan Dikmas, dan juga dari KSPSDK, dan juga rekan-rekan kami yang ada di Direktorat Guru Dikdas. Kita coba ambil satu pertanyaan dari Bapak Mahyudin ya. Bapak Mahyudin, guru SMKN 2 Majene, golongan 4C, bertanya tentang hasil penangkat kredit golongan 4C ke golongan 4D. Kirim 2023, sampai saat ini belum ada hasil di EPAK. Mungkin mau pencerahannya apakah ini juga sudah terintegrasi di dalam Simpakin untuk aplikasi Simpak yang kemudian bisa dilihat oleh di laman EPAK ya. Mungkin cakap Pak penjelasannya Pak Rudi. Ya baik, terkait dengan integrasi dengan EPAK atau Simpak, ini kami juga integrasi dengan sistem EPAK itu, sehingga nantinya jika Bapak Ibu sudah ada datanya di EPAK, tidak perlu menginputkan angka kreditnya kembali secara manual di Simpakin ini. Namun jika Bapak Ibu ternyata ada kendala terkait dengan sistem EPAK ini, mungkin
bisa menghubungi direktorat terkait dengan di data EPAK-nya seperti itu. Karena kami mengintegrasikannya by API sehingga kami langsung tarik data tersebut pada sistem EPAK seperti itu. Baik, baik Pak. Semoga cukup terjawab jelas ya. Dengan Bapak Prasetyo Widodo dari SMN 1 Padegan, Ponorogo, Jawa Timur, apakah usulan golongan 4B ke atas melalui SIM Pak-in dapat langsung dilakukan secara pribadi, masuk ke aplikasi, ataukah harus lewat Dinas Pendidikan secara kolektif? Fakta integritas apakah sudah tersedia di aplikasi dan bisa di-download sendiri kah? Silakan, Pak. Baik, dengan terkait dengan penginputan bisa dilakukan secara mandiri ya. Jadi dari Bapak Ibu jabatan fungsional secara langsung bisa mengakses dan karena akunnya pun terbuka ya. Jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan nik Bapak Ibu lalu tanggal lahir Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengajukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan template fakta integritas ini sudah ada. Ini nanti kami pasangkan karena untuk saat ini kami masih dalam uji coba sampai dengan tanggal 5 dengan direktorat nantinya. Itu. Ya, baik. Untuk template-nya sudah ada. Nanti Bapak Ibu sebetulnya tidak perlu mengisi kembali identitas-identitas yang ada di dalam template fakta integritas tersebut. Hanya perlu mencetak lalu menempelkan materai dengan tanda tangan, kemudian Ibu scan menjadi PDF, lalu PDF tersebut yang diupload ke dalam sistem. Seperti itu. Terima kasih Pak Rudi, jawabannya cukup clear dan jelas ya. Mungkin dari Bapak ada yang mau ditambahkan, Pak? Ya, mungkin bisa saya tambahkan sedikit, Pak, Mas Pur. Silakan, Bapak. Tadi terkait dengan itulah yang membedakan SIM Pak-in yang kita kembangkan, kemudian dikembangkan dengan disepakati yang dari BKN. Kalau disepakati BKN, Bapak Ibu guru tidak bisa langsung entry ke aplikasi disepakati. Dan username-nya itu hanya, setahu kami itu hanya diberikan ke tim di BKD. Itu saja. Itu pun satu, tetapi digunakan oleh banyak orang. Itu saja. Disepakati, dan disepakati itu tidak mengenal HAPAK. Ya. HAPAK itu oleh karena itu kami dikembangkan ada bisa menerima HAPAK. Kalau disepakati itu dia tidak bisa menerima HAPAK. Jadi HAPAK itu harus diubah jadi PAK. Itulah yang membedakan SIM yang dikembangkan oleh BKN dengan SIM yang dikembangkan oleh Kemendikbud di situ. Jadi Kemendikbud Bapak Ibu bisa entry langsung yang golongan 4B ke atas, tetapi disepakati untuk Bapak Ibu golongan 4B ke bawah tidak bisa. Jadi mereka harus ke Dinas Pendidikan atau ke BKD untuk di-entry, itu saja. Itu jadi membedakan kedua aplikasi yang dikembangkan oleh BKN dan Kemdikbud. Itu saja yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak, sangat bisa lebih menegaskan ya bahwa perbedaannya untuk yang SIM Pak-in ini untuk guru golongan ke atas mereka bisa secara mandiri atau secara individu bisa masuk ke sana ya, seperti mekanisme EPAK mungkin ya, seperti itu ya, Pak. Ya, betul. Untuk SIM Pak-in ya. Nah, tapi ya, kalau disepakati tidak bisa, itu harus melalui IKN. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Oka dan informasi tambahan, SIM Pak-in baru bisa diakses kemungkinan setelah tanggal 5 Oktober. Minggu depan ya, mungkin baru bisa diakses secara ini. Setelah kita uji coba dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Oka atas info tentang jadwal ya, di mana SIM Pak-in insya Allah bisa dibuka sekitar tanggal 5 Oktober. Jadi Bapak Ibu guru ya mohon bisa tetap stay tune ya dengan info-info terkait dengan
penggunaan aplikasi Simpakin maupun disepakati karena waktu kita tidak banyak, hanya sampai 31 Desember 2023. Baik, sudah 3 penanya Pak Rudi dan Pak Uka yang sudah kami bacakan di ruang question and answer yang ada di webinar Zoom ini. Kita berikan kesempatan kepada peserta ya sebanyak 634 ini untuk yang ingin bertanya langsung, open cam, open mic ya dengan mengklik raise hand-nya. Ya, dipersilakan. Ya, ada 16 orang yang raise hand. Mohon izin tidak bisa, mungkin tidak bisa semuanya ya, tapi kita coba ya, apabila ada waktu semoga bisa terakomodir semuanya ya. Kepada Bapak atau Ibu Muyasaroh, mohon maaf ya apabila ada kekeliruan, dipersilakan Muyasaroh untuk bisa bertanya langsung dengan membuka kamera dan juga mic-nya. Silakan. Pertanyaannya singkat padat saja mengingat yang resennya juga cukup banyak ya. Kepada Bapak atau Ibu Muyasaroh, apakah sudah tampil? Baik, kalau belum kita akan berpindah kepada Bapak Supriyono. Bapak Supriyono, dipersilakan untuk bisa on cam dan on mic ya, karena waktunya tidak banyak. Silakan Bapak Supriyono. Oke, belum direspon juga. Secara random kami coba pada Bapak Sahlan Rosidi. Ya, apakah Masih. ada? Halo. Assalamualaikum. Ya, Bapak, dengan Bapak siapa, Pak? Sahlan Rosidi, Bapak. Oh, iya. Dipersilakan Bapak, karena di Zoom ini mungkin memang pendaftaran hanya nama saja, sehingga yang munculnya hanya nama tanpa ada informasi instansi dan daerahnya. Mohon bisa sebutkan. Ya, saya nama. Sahlan Rosidi. Saya dari penilik PAUD Kabupaten Lamongan, Bapak, Jawa Timur. Ya, dipersilakan, Pak. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Supriyono, kami belum bisa mendengar jelas suaranya. Halo. Baik, Pak. Ya, Pak. Bisa didengar, Bapak. Ini. Ya. Saya Sahlan, Bapak, ya. Nah, ya, Pak, ya. Dalam perjalanan itu tak saya yang 4C itu turun, Bapak. Sementara itu saya sudah mutasi jabatan fungsional dari guru madya ke penilik madya. Mohon maaf tadi sudah saya tulis di Q&A, Pak, tapi karena saya tadi sudah terlanjur resen, maka saya tetap menyampaikan ini. Nah, langkah apa yang harus kami lakukan untuk jabatan fungsional saya itu yang dari guru madya 4C ke penilik madya 4C. Mungkin itu, Pak, yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, Bapak. Oh ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf. Baik, Pak Rudi, dipersilakan untuk bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Supriyono terkait sudah
alih jabatan ya dari guru menjadi penilik. Silakan Pak Rudi. Mungkin ini bisa minta tolong terkait dengan ini, mungkin direktorat boleh, silakan. Baik, Ibu Elvira dari ataupun Pak Uka. Bu Elvira ya, dipersilakan Bu. ya Pak Mas Pur, mungkin dari direktorat suaranya maaf. Ya Mas Pur, mungkin dari direktorat teknis terkait bisa menjawab. Oh iya, baik Bu. Baik, kepada rekan tim panelis yang dari Direktorat Guru PAUD dan Dikmas yang hadir di sini, mungkin berkenan bisa memberikan informasi ya terkait perpindahan ya jabatan dari guru menjadi penilik. Pada Bapak Ibu, rekan dari Direktorat Guru PAUD dan Dikmas, dipersilakan. Ya izin untuk membantu menjawab sementara sampai nanti direktorat terkait akan melengkapi kepada Bapak. Kalau dilihat awalnya ini JF guru ya Pak ya, ke penilik ya, JF ke penilik. Jadi Bapak menyelesaikan dulu untuk pengajuan JF peniliknya, gurunya Pak, baru nanti akan diintegrasi, akan disesuaikan untuk ke JF gurunya, ke JF penilik ya, maaf. Itu mungkin Pak. Ya Mas Purnomo, silakan. Itu saya. Terima kasih Bu Elvira. Bisa ditambahkan oleh tim panelis yang dari Direktur Guru PAUD Dikmas. Bila belum ada, mohon maaf dengan Pak Supriyono, semoga sementara bisa menjawab ya Pak ya. Apabila tidak, kami nanti di sesi akhir akan menyampaikan informasi tentang helpdesk ya yang akan dapat Bapak Ibu hubungi ya untuk penjelasan terkait disepakati maupun Simpakin. Kira-kira demikian Pak Supriyono ya, mohon maaf. Semoga nanti kita bisa lanjutkan kembali untuk penjelasan lebih lanjutnya. Terima kasih Pak Supriyono. Oke, kita lanjut satu lagi untuk yang resen. Kepada Ibu Nur Hayati, dipersilakan. Pada Ibu Nur Hayati, Nur Haya yang tadi raise hand, dipersilakan untuk bisa langsung bertanya kepada kedua narasumber kita atau kepada tim panelis yang ada di sini. Udah, bisa. Halo Pak, izin bisa mendengar suara saya? Dengan Ibu Nur Hayati. Ya, silakan Bu, dari mana Bu? Saya Nur Hayati Pak, guru SMK Negeri 1 Lubuk Pakam, merangkap ketua tim penilai angka kredit jabatan guru dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Dengan 16.000 guru kami, 3.400 berada pada posisi golongan 4B ke atas. Kami bertanya apakah jika terjadi keterlambatan dalam upload di Pak integrasi ini, apakah bisa lewat dari tanggal 31 Desember begitu Pak? Terima kasih atas info dan jawabannya. Karena kami masih mempunyai 13.000 guru lebih 4A ke bawah untuk segera kami upload di aplikasi Disepakati. Terima kasih Bapak.
Terima kasih, Bu. Ini pertanyaan yang sangat juga bisa berlaku ya untuk semua jenjang ya tentang batas waktu ya. Bila melewati akhir tahun ini atau 31 Desember 2023, bagaimana dampaknya atau bagaimana kebijakannya? Baik, mungkin dengan Bapak Uka, Ibu Elvira, atau mungkin Bapak Rudi ya, bisa merespon pertanyaan dari Bu Nurhayati. Terima kasih. Sebetulnya batas waktu kan yang menentukan adalah dari Menpan ya, 31 Desember 2023. Memang kalau melihat dari jumlah gurunya, itu oleh karena itu makanya dulu pertimbangan kenapa kami memegang aplikasi Simpaktin itu adalah pertimbangan jumlah guru, khususnya guru pendidikan dasar saja, guru SD dan SMP itu udah lebih dari 200.000. Oleh karena itu kami agak kesulitan juga kalau memenuhi deadline 31 Desember. Oleh karena itu kami mengembangkan dengan tim dari Dirut lain itu mengembangkan aplikasi Simpak integrasi itu. Jadi itu dasar pertimbangan. Jadi dengan Simpak integrasi ini Bapak Ibu ya guru khususnya yang golongan 4B itu bisa entry langsung. Kan seperti tadi diterangkan dengan oleh Mas Rudi, dari pengembang Bapak Ibu guru bisa entry langsung ke situ. Karena kalau untuk Bapak Ibu guru yang golongan 4B, 4A ke bawah, itu kan memang yang entry adalah dari BKD ya, dengan dibantu oleh tim dari Dinas Pendidikan dan seperti itu. Itu memang agak butuh proses yang lama, karena username-nya saja cuma satu username dan dibagi memang bisa multi user. Jadi kita nunggu kalau memang Bapak Ibu guru lebih dari 31 Desember. Kita nunggu kebijakan dari Menpan apakah dibolehkan seperti itu atau tidak. Karena keputusan terkait dengan boleh perpanjang atau tidak itu adalah di Menpan RB, Bapak Ibu sekalian. Itu saja mungkin informasi. Oleh karena itu segera saja, karena kan bukan 4B ke atas, kan bukan Bapak Ibu dari tim menilai yang menilai. Jadi silakan Bapak Ibu guru langsung entry saja. Kalau 4B ke atas. Tetapi kalau 3A ke 4A ke bawah, silakan memang itu dari dinas yang mengentry atau dari BKD yang mengentry. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Terima kasih. Dipersilakan Bapak Rudi, mungkin ada kebijakan memang dari, jadi memang sudah demikian jawaban definitif yang disampaikan ya Pak Uka ya. Semoga menjawab ya Bu Nurhayati, cukup jelas ya Bu? Cukup jelas Pak, terima kasih atas atensi dan jawabannya. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Ya, selanjutnya pasien satu lagi ya, kepada Bapak Salamat Siregar. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Pak, saya langsung aja Pak pertanyaannya. Nanti setelah kita ini terbit Pak integrasi ini, nanti tindak lanjutnya seperti apa? Seperti apa nih Pak untuk kenaikan pangkat nanti guru gitu? Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa langsung dijawab dengan Pak Uka, Bu Elvira ataupun Pak Rudi. Silakan Pak Uka atau mungkin Pak Rudi.
Izin Pak Pur, boleh? Silakan Bu Anita ya. Silakan Bu. Ya, tadi pertanyaannya adalah bagaimana tindak lanjut PAK integrasi, sepertinya seperti itu ya Pak ya? Ya Pak, ya, ya Bu, ya Bu, ya. Iya Pak. PAK integrasi ini adalah hal yang paling mendasar, hal yang sangat penting bagi guru-guru kita semua. Semua guru itu, pengawas, pamong, dan penilai itu wajib melakukan integrasi. Kalau saya bilang wajib ya Bu, buat saya ya hukumnya ya. Karena apa? Karena apa? Kalau tidak melakukan integrasi, tidak akan ada penilaian ke depan. Karena misalnya kalau ada pesawat terbang tanpa ada landasannya, itu tidak bisa terbang. Nah, ini landasannya adalah pakai integrasinya yang Bapak Ibu yang akan kita susun gitu. Jadi kita akan membuat landasannya sebelum kita bisa terbang gitu. Karena ini adalah pintu atau kunci untuk ke PAK konversi. Jadi angka kredit konversi itu hanya bisa dihitung dengan angka kredit integrasi. Tanpa integrasi dulu, Pak Bapak 0 akan dihitung oleh 0 semuanya. Jadi ini adalah pintu pembuka untuk menuju gerbang konversi. Jadi setelah nanti mendapatkan angka integrasi, itu bisa ditambahkan Pak Bapak nanti ke angka kredit konversi yang sesuai dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Tanpa adanya Bapak membuat Pak integrasi ini, Pak konvensional tidak akan bisa ditambahkan ke Pak konversi yang kita pakai mulai 1 Januari tahun 2023. Jadi harus memakai Pak integrasi seperti itu. Tanpa ada Pak integrasi, maka tidak akan dapat melanjutkan Pak konversi atau dianggap hilang, Bapak akan langsung menuju Pak konversi. Jadi semua kegiatannya sudah dilakukan oleh pejabat fungsional, guru, pamong, penilai, pengawas sekolah tanpa diintegrasikan terlebih dulu akan hilang. Langsung nanti mulai dengan model Pak konversi, di mana Pak konversi perolehannya diperoleh berdasarkan predikat kinerja. Misalnya Bapak Ibu sekarang di ahli madya, target di ahli madya itu per tahun 30, izin 50 ya, izin 50 per tahun. Ketika nanti Bapak Ibu mendapatkan prestasi kinerja yang bagus, maka angka kreditnya adalah 50 seperti itu. Jadi yang Pak konvensional kalau tidak ada ya udah dianggap hilang gitu. Jadi ini tidak bisa Bapak tanpa melakukan integrasi dulu, karena ini adalah kelanjutannya, serinya adalah konversi. Terima kasih. Izin bertanya lebih lanjut, Bu. Iya. Baik. Pak Pur. Terakhir ya, Pak. Bisa, Pak? Sekali lagi, Pak ya. Maksud saya gini tadi, Bu. Ini kan kita sudah ada nanti Pak konversi nih. Kita kan hubungkan dengan kinerja yang di BKN itu. Nanti apakah guru itu nanti masih seperti di Permenpan 16 itu? Dia mengukur kinerjanya itu nanti seperti apa dia? Apakah ada lagi menulis karya ilmiah atau seperti apa begitu, Bu, maksud saya tadi. Demikian. Izin Pak, berdasarkan Perka BKN nomor 3 tahun 2023 itu penilaian angka kredit yang ada di Permenpan nomor 16 tahun 2009 maupun Permenpan yang lainnya itu sudah dicabut dengan Permenpan nomor 1 tahun 2023, sehingga penilaian angka kredit semua jabatan fungsional itu diatur berdasarkan Perka BKN nomor 3 tahun 2023, sehingga model penilaiannya berdasarkan itu. Jadi sudah tidak
model pengembangan profesi sudah bukan menjadi angka kredit kembali dan penilaiannya berdasarkan per KBKN itu nanti tidak ada tim penilai lagi seperti itu. Jadi adanya adalah atasan langsung yang memberikan predikat kinerja. Kemudian ketika nanti mau naik jenjang, ada tim yang membuat rekomendasi. Apakah pejabat tersebut bisa direkomendasikan untuk naik jenjang atau tidak. Dan sehingga tidak ada lagi tim penilai nanti ke depan ya Pak ya. Tugas tim penilai khususnya untuk sekretariat adalah menuntaskan pekerjaan lama yang PAK konvensional untuk ditetapkan menjadi PAK integrasi atau angka kredit integrasi itu saja. Setelah itu adalah seri baru, seri per KBKN nomor 3 tahun 2023. Terima kasih Pak Pur, saya kembalikan. Baik. Terima kasih Bu Anita dengan jawabannya yang cukup clear dan jelas. Bagaimana Bapak sudah Pak Salamat sudah cukup jelas ya Pak ya jawabannya Pak? Pak, Ya? udah Pak, makasih banyak Pak, makasih. Baik Makasih Pak. Bu. Baik, bisa nanti juga di layar kami juga sudah terpampang ya nomor-nomor helpdesk Pak integrasi ya yang Bapak Ibu bisa kontak sesuai dengan jenjang yang ditanyakan ya. Baik, pertanyaan dari question and answer sudah beberapa kami coba tampilkan, kemudian juga pertanyaan langsung dari hadirin di webinar. Namun ada juga nih dari YouTube yang kita coba kupas pertanyaannya ya. Ya, yang salah satunya adalah dari, coba kami cek dulu. Dari Bapak Mustaqim. Seorang guru PNS pangkat 4B per 1 April 2022 dengan angka kredit kumulatif tahun 2022 sama dengan 762,335. Apakah dengan dijadikannya Pak integrasi yang bersangkutan bisa naik pangkat ke 4C? Pertama, jika pada tahun 2003 dalam SKP saya membuat PTK dan pelatihan mandiri PMM, bagaimana penilaiannya terhadap PTK dan pelatihan tersebut? Silakan kepada Bapak Rudi. Pertanyaan dari YouTube. Ya, mungkin itu direktorat kali ya Pak ya, yang bisa menjawab terkait itu. Karena bukan terkait dengan sistem ya Pak ya, gitu ya Pak ya. Iya, betul. Baik, dipersilakan Bapak Uka, Bu Elvira atau Bu Anita, atau dengan tim panelis lain yang bisa menjawab pertanyaan ini. Izin Pak Pur, mohon maaf. Tadi saya kebetulan nggak dengar lagi ke belakang. Iya, gimana Pak Pur? Kami ulangi lagi ya, Bu Anita. Dari Bapak Mustaqim, menanyakannya begini nih. Jadi seorang guru PNS pangkatnya 4B per 1 April 2022. Punya AKK tahun 2022 sebesar 762,335. Apakah dengan setelah dijadikan PAK integrasi yang bersangkutan bisa naik nggak ke 4C? Kemudian yang kedua, jika pada tahun 2023 dalam SKP-nya membuat PTK dan pelatihan mandiri PMM,
bagaimana penilaian PTK dan pelatihan tersebut? Itu nanti jawabannya simpel Bapak. Jadi ketika kan nanti ada di pak integrasinya akan muncul apakah dia bisa naik jenjang apa enggak. Yang jelas bahwa angka kreditnya Bapak saat ini adalah 700 tadi ya, 760 sekian gitu ya. Nah, angka kredit itu tidak akan berkurang sama sekali seperti yang disampaikan oleh Pak Uka dan Pak Uka tadi bahwa angka prinsipnya tidak akan mengurangi angka kredit Bapak Ibu sekalian. Maksudnya tidak mengurangi ketika disesuaikan tadi, itu hanya penyesuaian saja. Seperti itu. Sedangkan untuk bisa naik atau enggaknya nanti berdasarkan Bapak cek nanti di Per KBKN nomor 3 tahun 2023 dan Perban 3 tahun 2023 dengan keluarnya angka kredit sekian, hasilnya sekian apakah sudah bisa untuk naik jenjang atau tidak. Seperti itu harus dihitung dulu, Pak. Nah, yang menghitung nanti adalah sistem yang ada di Simpakin. Seperti itu. Nah, kalau kita hitung manual kan kita butuh waktu tuh untuk nyesuaiinnya. Nah, itu perlu dihitung memakai sistem yang namanya Simpakin dulu. Nah, ketika keluar, hanya yang dibutuhkan untuk kenaikan jenjang sesuai dengan Per KBKN itu nomor 1, yaitu ini kenaikan pangkat ya, 4B ke 4C ya, belum jenjang ya Pak ya? Ya. Nah, kenaikan pangkat, maka yang dibutuhkan adalah angka kredit kumulatif saja Pak, seperti itu. Ketika sudah mencukupi ya, nanti bisa diajukan untuk kenaikan jenjang jabatan. Nah, aturan mengenai bagaimana kenaikan jenjang jabatan untuk JF guru, pamong, penilai, dan sebagainya nanti Kemdikbud akan menerbitkan Permenpan yang baru dengan menyesuaikan dengan Permenpan 1 tahun 2023. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Andet. Pada prinsipnya seperti yang disampaikan di awal pertemuan kita tadi bahwa diupayakan tidak akan merugikan sama sekali kepada guru-guru ya dengan adanya integrasi ini gitu ya. Selanjutnya di YouTube lagi dengan Ibu Firda Merdekawati bertanya, apakah di aturan baru ini kita guru masih diharuskan membuat dupak seperti laporan pengembangan diri, PTK, buku penilaian ilmiah seperti biasanya jika ingin mengajukan kenaikan pangkat. Wah, ini tentang kebijakan lagi ini rupanya ya. Dipersilakan mungkin dengan Bu Anita. Pak Purnomo. Oke, saya coba menjawab. Suara saya terdengar? Oh iya, terima kasih Bu Budi. Dipersilakan Bu. Oke. Jadi Pak, setelah PAK konvensional ini disesuaikan menjadi PAK integrasi, maka selanjutnya untuk angka kreditnya itu disesuaikan dengan peraturan baru Pak, sesuai dengan Permenpan nomor 1 tahun 2003 tentang jabatan fungsional, seperti itu Pak. Itu. Jadi nanti tidak ada lagi penilaian angka kredit per unsur kegiatan atau subunsur kegiatan gitu Pak. Jadi ketika seorang pejabat fungsional penilaian kinerjanya baik, itu otomatis akan mendapatkan angka kredit kumulatif sesuai dengan jenjangnya pada tahun itu gitu Pak. Jadi sebagai contoh kalau misalnya angka kredit yang harus dikumpulkan untuk kenaikan jenjang itu kenaikan pangkat itu adalah 200, itu berarti kita perkirakan per tahun itu 50. Jadi artinya ketika kinerja baik maka otomatis akan mendapatkan angka kredit kumulatif 50 gitu Pak. Nanti seperti yang Bu Anita katakan untuk aturannya seperti apa itu nanti akan diatur di Permen JF yang baru Pak. Begitu. Yang sudah disesuaikan dengan Permenpan nomor 1 tahun 2023. Terima kasih. Terima kasih Bu Budi. Memang sepertinya informasi ini yang banyak ditanyakan dan sangat ditunggu-tunggu ya oleh guru ya mengenai ya apakah kita masih membuat PTK pengembangan diri
atau publikasi ilmiah ya. Iya. Tentunya Jadi itu tidak lagi menjadi kewajiban, Pak. Kalau itu dilakukan, itu terkait dengan aktualisasi diri saja, seperti itu. Karena kan untuk naik jenjang jabatan harus ada uji kompetensi, seperti itu. Jadi mungkin disitulah aktualisasi dirinya si guru untuk melakukan pengembangan kompetensi. baik. Ya, baik. Terima kasih Bu Budi, sangat jelas sekali ya. Bukan berarti terbebas dari tugas-tugas, tentu dengan pengukuran aktualisasi diri ini pun juga bukan sesuatu yang mudah ya Bu ya. Tentunya juga punya kriteria atau indikator tersendiri ya untuk penilaiannya. Iya, karena kan sebagai PNS tetap punya kewajiban melakukan pengembangan kompetensi 20 jam minimal per tahun. Begitu Pak Purnomo. Ya, baik, terima kasih. Semoga menjawab yang ada di YouTube dan juga mungkin beberapa dari Bapak Ibu yang hadir langsung di Zoom ini yang berniat untuk menanyakan pertanyaan yang senada. Ya, semoga sudah cukup menjawab ya. Baik, kita kembali sedikit. Pak Pur masih di unmute. Oh ya, maaf. Terima kasih. Terima kasih. Kita kembali ke Q&A ya, mungkin juga tidak banyak. Kita coba perwakilan pertanyaan saja ini ya. Ini pertanyaannya memang lebih banyak bukan mengenai aplikasi ya, tapi lebih banyak tentang kebijakan gitu ya. Baik, baik, silakan tanpa mengesampingkan yang sudah raise hand kepada Bapak Ibu yang sekiranya ingin menanyakan tentang Simpakin, tolong bisa open mic ya. Silakan Bapak atau Ibu yang ingin menanyakan tentang Simpakin karena pada sore hari ini kita sedang mendiskusikan tentang aplikasi Simpakin. Silakan open mic untuk bertanya ya. Silakan Bapak Ibu diberi kesempatan. Silakan Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya tentang penggunaan aplikasi Simpakin bersama narasumber kita yang hadir pada sore hari ini? Oke. Baik, terima kasih. Belum ada yang merespon. Bagaimana kiranya Bapak Uka dan Ibu Elvira, apakah kita akan menuju ke akhir sesi ini, Bapak Uka atau Bu Elvira? Mohon maaf, Mas Purno. Ya. Ini kebetulan Pak Uka sedang sholat. Baik, Bu. Ya. Ya. Pukul 15.00 sudah sampai, sudah lewat waktunya. Ya, Saya sudah jam 15.10. Ya? Sudah 15:10 karena memang tadi kita juga mulainya jam 13 lewat ya. Ya, pada intinya untuk Simpakin, aplikasi Simpakin dan disepakati hampir sama, hanya untuk disepakati untuk golongan 4B ke bawah dan untuk golongan 4C ke atas itu memakai aplikasi Simpakin. Nah, mohon bantuan Bapak dan Ibu semuanya untuk minggu depan bisa mulai mengisi gitu, di sistem tersebut.
dan nanti akan Izin Bu diverifikasi Elvira, oleh ya. 4B ke atas Bu. Oh iya, maaf. 4B ke atas ya. Memakai aplikasi sistem Simpakin. Silakan Bapak dan Ibu bisa mengaksesnya dan mengisinya supaya kami dari Direktorat juga bisa memverifikasi dan menyelesaikan program pemerintah ini dengan secepatnya sebelum Januari. Mohon bantuan dan kerjasamanya. Ada yang mau ditambah Ibu Budi terkait dengan kebijakan? Silakan Bu Budi. Sepertinya nggak ada, hanya tadi ada beberapa pertanyaan Bu Elvira. Itu sepertinya, jadi Bapak Ibu, PAK integrasi ini bukan penilaian ulang itu. Jadi hanya menyesuaikan PAK yang terakhir, konvensional terakhir, itu disesuaikan ke PAK integrasi. Nah, kemudian itu di Permenpan nomor 1 kan sudah dijelaskan kalau batas penilaian itu di Juni 2023. Jadi artinya tidak akhir gitu Bapak Ibu. Iya. Terima kasih Bu Budi sudah diinformasikan dan diingatkan kepada Bapak dan Ibu semuanya di sini. Bagaimana Pak Rudi, apakah untuk Simpakin perlu adanya PAK terakhir, mesti memasukkan PAK terakhir yang sudah dilegalisir dan fakta integrasi enggak? Ya, baik Bu. Izin menjawab terkait hal itu saat ini wajib Bu. Karena nanti dari tim verifikator akan mencocokkan terkait dengan dokumen yang diupload dengan hasil hitungan sistem seperti itu. Nanti jika tidak ada acuan untuk mengeceknya, nanti tidak bisa dicek. Gitu Bu. Terkait fakta integritas itu juga wajib Bu. Ya. Terima kasih Pak Rudi. Mohon bantuan Bapak dan Ibu semuanya untuk mengingatkan kembali bahwa untuk mengisi ke aplikasi Simpakin, tolong dimasukkan juga data-data yang diminta oleh kementerian maupun oleh disepakati dari BKN. Satu yaitu untuk mengunggah fakta integrasi yang sudah ditandatangani di atas materai. Yang berikutnya mengunggah penetapan angka kredit PAK konvensional terakhir yang sudah dilegalisir oleh unit kerja instansi atau satuan pendidikan maupun HAPAK ya, untuk yang golongan 4B ke atas. Begitu Bapak dan Ibu, supaya informasi ini tidak terputus gitu, dan nanti bisa Bapak dan Ibu minggu depan itu mengakses ke https://2 disepakati https://2 gtk.kemendikbud.go.id/pakintegrasi. Mohon bantuannya Bapak dan Ibu semuanya, baik guru, pengawas sekolah, SIALN, pamong, dan penilik. Ya, dikembalikan ke Mas Pur. Ya, terima kasih kepada Bu Elvira Dayana dan Pak Rudi yang sudah menyampaikan pesan penutup informasi untuk sosialisasi penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi. Ya. Semoga webinar kali ini bisa membawa manfaat dan juga pencerahan terhadap
Bapak Ibu yang hadir di sini semuanya terkait dengan integrasi yang harus dilakukan. Ya, ingat bahwa tanggal untuk penyesuaian tidak lama ya, sampai dengan 31 Desember 2023. Silakan menggunakan waktu yang ada tersisa ini untuk bisa segera ya Bapak Ibu guru maupun dari dinas ya untuk melakukan penyesuaian tersebut. Perlu kami informasikan ya, bila Bapak Ibu ada persoalan terkendala ya, bisa dari rekan admin Zoom bisa menayangkan informasi helpdesk integrasi bila boleh, agar Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini bisa mencatat ya nomor-nomor yang bisa dihubungi ya. Ya, dipersilakan Bapak Ibu helpdesk Pak integrasi kepada yang tertera di dalam informasi tersebut ya, silakan tanyakan sesuai dengan jenjangnya ya. Jadi dengan Direktur KSPSTK sudah ada Pak Zainal, kemudian Direktorat Guru PAUD dan Dikmas sudah ada Pak Dani, Direktorat Guru Dikdas ya, ada Pak Angga dan Yayat, Pak Mas Yayat, dan juga Direktorat Guru Dikmensus ada Bapak Metar. Ya. Silakan dicatat, dan dengan demikian berakhirlah sudah webinar tentang sosialisasi penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi pada siang jelang sore ini, dan semoga membawa manfaat ya. Dan jangan lupa ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin belum berkesempatan hadir pada Zoom webinar kali ini, silahkan lakukan pengimbasan ya terhadap informasi yang sudah disampaikan pada Zoom sore hari ini. Baik, dengan demikian kita ucapkan syukur. Alhamdulillah bahwa pertemuan ini sudah mendekati akhir. Saya dengan Purnomo Hadi yang membersamai Bapak Ibu semuanya undur diri, dan mohon maaf bila ada keluaran kata dan lisan dalam penyampaian selama Zoom ini berlangsung. Diucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu ya narasumber dengan Bu Elvira, Bapak Uka, kemudian narasumber Bapak Dwi Rudi Setiawan, sekaligus Bapak Ibu rekan dari tim panelis dari HTK, dari Direktorat Guru Dikmensus, kemudian Direktorat Guru PAUD dan Dikmas, dan Direktorat Guru Dikdas, dan juga Direktorat KSPSTK yang telah membersamai selaku tim panelis. Sekian, kita akhiri dulu. Sampai jumpa di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Mohon informasinya Mas Purnomo. Dan besok ada juga sosialisasi kembali ya, dari Direktorat Menengah, Direktorat kasih. Ya, jadi mohon Bapak Ibu di surat undangan yang sama ya bisa dilihat untuk jadwal dari provinsi yang lain ya untuk mengikuti seri webinar yang sama namun dengan undangan untuk provinsi yang berbeda. Kiranya demikian ya Bu Elvira ya. Iya. Baik. Ya, terima kasih sekali lagi atas atensinya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.